Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM 200020017. Di sini saya berasal dari kelompok 5, akan membahas mengenai materi pendekatan-pendekatan dalam memimpin perubahan. Yang pertama yaitu konsep perubahan sumber daya manusia. Pertama ada kesiapan SDM. Dalam hal ini, perubahan yang berkelanjutan diperlukan untuk memberdayakan sumber daya manusia. Di lain pihak, sebagai pemimpin perlu membuat proses pemberdayaan anggota organisasi yang berkelanjutan agar dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Yang kedua yaitu menjadi lebih baik. Untuk menjadi SDM yang berhasil dalam persaingan yang serius, diperlukan latihan yang berbeda. Lebih spesifiknya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengembangkan potensi diri. Memperbaiki keterampilan kinerja, menjadi lebih efektif mengelola kesuksesan. Yang selanjutnya itu memengaruhi orang lain dan merencanakan masa depan. Konsep perubahan organisasi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu kesiapan organisasi dalam pengembangan organisasi. Kesiapan organisasi adalah bidang kajian PO yang relatif baru yang muncul satu dekade terakhir. Sesuai judulnya, hal tersebut membantu menentukan beberapa siap organisasi yang akan dilibatkan dalam kerjasama dalam melaksanakan program PO. Yang kedua yaitu perubahan SDM dalam pengembangan organisasi. Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Pemahaman umum seperti ini sesuai dengan pendapat Stephen P. Robbins tahun 2008 sebagai berikut. Perubahan organisasi adalah membuat sesuatu menjadi lain. Akan tetapi, pemahaman demikian tidak dapat diterima karena perubahan mesti mempunyai tujuan, yaitu terjadi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi yang tidak sekedar melakukan perubahan tetapi juga menghasilkan perbaikan. Yang ketiga yaitu mengubah pola pikir. Orang atau individu yang ada dalam organisasi perlu mengubah pola pikir atau sikap dan pola pikir mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing mereka. Pola pikir adalah keadaan mental yang berpengaruh pada bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Paradigma mental dikenal sebagai pola pikir dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu noda gelap atau blind spots. Diberikan istilah sebagai blind spot karena individu itu tidak dapat melihat dengan jelas kebutuhan tentang perubahan yang sesungguhnya. Pemimpin gagal melihat kelemahan organisasinya. Blind spot mencegah orang melihat kelemahan dan potensinya. Yang kedua yaitu asumsi. Asumsi merupakan sudut pandang yang dianggap benar, tetapi belum ditetapkan. Beberapa asumsi didasarkan pada analisis formal, sementara yang lain didasarkan pada perspektif kelompok atau pemimpin. Yang ketiga yaitu ada kepuasan diri. Kepuasan diri adalah rasa aman berdasarkan prestasi seseorang. Kepuasan berbeda dari kepuasan diri. Kepuasan meningkatkan prestasi, sementara kepuasan menurunkannya. Yang keempat yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang tanpa memikirkannya dan yang telah mendarah daging dalam kebiasaan sehari-harinya, tanpa memperhitungkan tujuan atau manfaat dari tindakannya. Yang kelima yaitu persepsi. Persepsi seseorang tentang sesuatu hal yang mempengaruhi perilakunya disebut dengan istilah sikap. Menurut studi yang dilakukan oleh Harvard Business School, kecerdasan, keterampilan, informasi, dan sikap semuanya berperan dalam kesuksesan, dengan sikap menyumbang 93% dari kesuksesan. Selanjutnya yaitu pemimpin perubahan. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi. Tindakan pemimpin akan mempengaruhi gerak suatu organisasi.
Pemimpin yang dapat memerankan fungsi secara maksimal dan dapat mencapai tujuan tertentu yang disepakati dapat dikatakan sebagai kepemimpinan yang efektif. Sebuah perubahan akan menjadi baik atau tidak tergantung bagaimana cara menyikapinya, terutama peran seorang pemimpin yang mana mempunyai wewenang atau kekuasaan tertinggi atas segala keputusan yang diambil sangatlah mempengaruhi. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam memimpin perubahan. Ada 3 keterampilan dalam memimpin perubahan. Yang pertama yaitu keterampilan membuat konsep atau conceptual skill. Keterampilan membuat konsep, kemampuan ini menunjukkan pada kemampuan berpikir, seperti menganalisis suatu persoalan, memutuskan dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu keterampilan teknis. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode-metode, dan teknik-teknik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas secara spesifik. Maksudnya adalah semua kecakapan atau keahlian dalam keterampilan khusus terutama yang memerlukan metode, proses, prosedur, dan teknik. Yang ketiga yaitu keterampilan manusiawi. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif, serta untuk membina kerjasama. Selanjutnya yaitu pelajaran bagi pemimpin perubahan. Yang pertama, menyelesaikan masalah bukan menciptakan yang baru. Ada 2 orientasi fundamental yang berbeda dalam menghadapi masalah, yaitu menciptakan yang baru atau menyelesaikan masalah yang ada. Sebagian besar pekerjaan manajer adalah menyelesaikan masalah, dan kita percaya bahwa manajer yang sukses adalah manajer yang mampu memecahkan masalah, bukan menghindarinya. Yang kedua yaitu pemimpin yang efektif penuh dengan kejutan. Strategi yang terorganisir dengan baik untuk meramalkan masa depan sangat penting untuk setiap organisasi. Namun, pemimpin juga perlu menemukan cara terbaik untuk mengembangkan peluang baru dengan mencari celah yang tidak terduga. Jadi, para pemimpin harus secara bersamaan melakukan keduanya. Yang ketiga yaitu perubahan dimulai dari yang sedikit. Para pemimpin perlu berusaha untuk mengembangkan kekuatan organisasi dan menghabiskan cukup banyak waktu untuk memperbaiki kelemahan bawahan dalam bekerja. Yang keempat yaitu dorongan kompetitif dan pembelajaran quarter. Dalam Wibowo tahun 2006 mengatakan bahwa dorongan kompetitif dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan 2 faktor penting dalam kemampuan seseorang untuk mengembangkan karir di lingkungan ekonomi yang sulit ini. Yang kelima yaitu keterampilan pemimpin. Perubahan untuk menjalankan organisasi, seorang pemimpin perubahan membutuhkan keterampilan tertentu. Kantor dan Wibowo tahun 2006 menyatakan bahwa orang membutuhkan waktu, tanggung jawab, dan sumber daya untuk membuat perubahan yang bertahan lama. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.